Ketika kalian melakukan gagal bayar di aplikasi pinjaman online, baik itu ilegal ataupun yang legal, jangan pernah takut akan hukum-hukum yang akan menimpa kalian. Ya, karena untuk pemerintah sudah menentukan dan sudah menerapkan hukum untuk orang-orang yang melakukan gagal bayar di pinjol. Seperti yang kita lihat di layar ini tentang Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Khususnya pada pasal 19 ayat 2 mengatur bahwa seseorang tidak boleh dipidana atau dipenjara hanya karena ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan dan perjanjian utang piutang. Sengketa utang piutang pada dasarnya adalah masalah perdata yang diselesaikan melalui gugatan perdata. Namun jika ada unsur penipuan pasal 378 KUHP atau penggelapan, di sini baru bisa dipidana, teman-teman. Jadi kalian perhatikan kalau misalkan hanya tentang hutang piutang dan tidak ada penggelapan uang ataupun tentang penipuan, itu masuknya perdata bukan pidana, teman-teman. Jadi kalian jangan takut. Kenapa harus ditakutkan? Apakah kalian menipu? Kan tidak ada unsur penipuannya. Apakah kalian melakukan penggelapan uang seperti yang diatur dalam pasal 378 KUHP? Dan sepertinya kalian tidak termasuk itu ya. Jadi kalian tidak perlu takut. Ketika kalian mengajukan di pinjol, apakah KTP kalian pada asli? Jika untuk KTP kalian tidak asli, maka itu penipuan. Tetapi kalian menggunakan KTP ataupun data asli. Jadi kita tidak masuk ke dalam ranah penipuan, teman-teman. Jadi kalian harus perhatikan itu. Dan juga untuk KK, SIM ataupun yang kalian ajukan itu asli semua. Kalau memang itu asli semua, tidak ada unsur penipuan dia. Jadi di situ pinjol kita tidak bisa menipu ya. Kalau misalkan leasing mungkin masih bisa ya kan. Kalau misalkan untuk pinjol itu sudah tidak bisa, teman-teman. Karena kalau misalkan leasing itu bisa ditiru, ya nggak usah dilakukan lah intinya. Intinya untuk leasing masih bisa, tetapi untuk pinjol tidak bisa. Karena harus menggunakan KTP dan juga data pribadi yang asli. Oke, jadi di sini kita lupakan aja tentang unsur-unsur penipuan karena tidak ada penipuan di aplikasi pinjol. Ya, jadi kita fokuskan aja ke ranah perdata dan pidana. Jadi jika kita memang tidak mampu, benar-benar tidak mampu ya untuk melunasi hutang pinjol, kita tidak bisa dipenjara, teman-teman. Tapi kalian harap tonton video ini sampai selesai, jangan salah diartikan supaya kalian memahaminya. Nah, di sini gua bilang seperti ini itu hanya untuk pinjaman online dan orang yang benar-benar tidak mampu. Kalau orang-orang kaya itu ya orang-orang kaya sombong-sombong gimana gitu ya. Maksudnya nggak usah menonton video ini. Maksudnya ini dikhususkan untuk orang-orang yang tidak mampu melakukan pembayaran. Nah, jadi di video ini kita khususkan untuk orang-orang kecil, khususnya masyarakat kecil yang benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman online. Nah, di sini yang ingin kita akan bahas, bagaimana jika pinjol ini membawa kita ke ranah perdata. Nah, pasti singkatnya hasil dari sidang itu adalah solusi untuk kalian dan pinjol tersebut. Ya, mentok-mentok kalian itu disuruh nyicil, kalau enggak nyicil semampu kalian lah, pasti disuruhnya seperti itu, teman-teman. Nah, kalau misalkan kayak pedagang, karyawan dan lain-lainnya dan ditimbang tuh oleh hakimnya kan. Nah, kalian kalau misalkan sebulan hanya mendapatkan sekian, kalian itu tidak bisa makan untuk besoknya. Jadi kita tidak bisa tuh melakukan penyicilan, yang artinya memang kita tidak mampu, benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran. Lalu kalau kayak gitu gimana tuh? Nah, kalau misalkan gua pengen sidang perdata nih dibatalkan ya. Bagaimana cara membatalkan sidangnya? Ya, sidang perdata pinjol itu misalkan beneran ya, pinjol ini bawa ke ranah perdata. Tapi sebenarnya nggak mungkin guys, karena
untuk modalnya itu cukup besar dan tidak sesuai dengan hutang-hutang kalian gitu. Hutang yang kalian misalkan ajukan misalkan cuma 3 juta dan untuk mengajukannya pun perlu 10 juta, dia tidak mungkin membawa permasalahan ini ke ranah perdata karena dia akan rugi, dan kalaupun dia mendapatkan uang bayaran dari kita, itu dia sudah mengalami kerugian. Yang namanya pinjol tidak akan ingin rugi, teman-teman. Oke, lalu pinjol ingin membawa kalian ke ranah perdata, ya mana tidak masuk akal ya. Karena kalau misalkan ini terjadi, itu juga tidak mungkin. Karena untuk simulasi, contohnya ya seperti yang kita ucapkan tadi, itu kerugiannya lumayan besar. Jadi ketika nanti beneran ada pinjol yang menyeret kalian ke perdata gitu ya, itu OJK pasti turun tangan untuk menyelamatkan kalian ya. Jadi kalian tidak perlu takut, teman-teman. Yaitu pasti, dan nggak mungkin OJK nggak turun tangan dan geger, karena geger se-Indonesia karena data kita dan kita itu dibawa ke ranah perdata, pasti akan turun tangan OJK dan pasti kasus ini akan besar. Yang pastinya kalau misalkan kasusnya sudah besar, OJK tidak mungkin tidak turun tangan untuk menyelamatkan kalian. Ya karena untuk pinjaman online jangankan kita, untuk OJK pun sebenarnya tahu gimana cara mereka bekerjanya dan bagaimana mereka memberikan bunga serta untuk ancaman tagihannya. Mereka itu tahu semua, teman-teman. Karena mereka menggunakan uang untuk menutupi itu semua, makanya tidak lanjuti ya. Nah, maka dari itu ya segala sesuatu yang terjadi di Indonesia tentang perpinjolan adalah ya tanggung jawab OJK sebenarnya, guys. Jadi itu mulai dari moral, mulai dari utang, tunggakan dan lain-lain, itu OJK sebenarnya ya tahu gitu loh. Kalau pinjol-pinjol ini hanya berbisnis aja, tapi kalau pendapat gue sendiri bahwa yang bermasalah itu ya pemerintah kita sebenarnya ya. Itu sebenarnya pemerintah kita yang bermasalah, bukan dari pihak pinjolnya. Tetapi karena berhubung pemerintah kita yang sudah salah dan orang ingin melakukan bisnis dan sehingga bisa disuap, ya makin jadi gitu loh, teman-teman. Nah, bagi kalian yang mungkin melakukan gagal bayar ataupun baru ingin gagal bayar, atau kalian memang orang kecil yang tidak mampu melakukan pembayaran, bagi kalian yang diteror oleh DC, dimaki-maki oleh DC, laporkan sekarang juga, teman-teman. Nah, jadi untuk videonya mungkin sampai sini aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.